Iya, baik Pak Faisal. Putri. Iya, Bu Tri, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Iya, bagus banget ini pematerinya hari ini diwakili oleh tim Sri Kandi 26 ya. Luar biasa. Masih belajar, Bapak. Saya mau nanya, Bu Tri, tadi kan katanya bisa sampai 1 tahun ya pemakaiannya ya. Iya. Itu ada pertama, ada 2 nih saya pertanyaannya. Pertama itu ada kadaluarsanya enggak? Dan yang kedua, anak usia wanita berapa mulai pertama menggunakan Crystal V ini? Anak wanita maksudnya pertama kali dia memakai ini di usia berapa gitu tuh boleh? Udah itu cukup ya. Baik, terima kasih. Langsung dijawab ya Bu Nur ya. Ya, silakan Putri. Ini leader kita sendiri yang bertanya. Iya. Jadi di sini Crystal V ini memang tadi kan ditanya bertahan sampai 1 tahun atau mungkin kadaluarsanya ada enggak? Biasanya memang ada. Itu antara 2 sampai 3 tahun ya Bu Nur ya. Ya, bisa betul, dilihat di labelnya. Dan mulai usia berapa anak kecil ya atau mungkin balita boleh menggunakan? Biasanya kita menganjurkan selama dia sudah, bukan selama ya, semenjak dia berusia di atas 1 tahun. Itu Pak Faisal. Iya, jadi iya. Kalau jadi untuk jadi balita bisa ya maksudnya? Bisa, kan hanya untuk membasuh atau hanya dioleskan. Oh iya, oke deh. Iya, Udah, saya 2 itu aja cukup sangat jelas. Cukup Pak Faisal? Cukup. Makasih. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama. Silakan untuk pertanyaan kedua. Ibu Sumarni, kalian mau bertanya? Oh, ini ada pertanyaan di chat Putri dari siapa ini? Ibu Salipah. Ibu Salipah, ini pertanyaannya, cara pemakaian setelah mandi atau sebelum mandi? Apakah setelah memakai pemakaian Crystal V harus dibilas atau harus dibilas untuk menghilangkan sehari berapa kali? Untuk pemakaiannya, selangkangan berapa lama, Bu? Ini siapa? Yang hitam-hitam itu, Bu, di lipatan paha apa bisa hilang, Bu? Putri, begitu pertanyaan dari Bu Salipah, silakan dijawab, Putri. Baik, terima kasih. Jadi tadi adalah cara untuk penggunaannya lebih maksimalnya mungkin sesudah atau sebelum mandi gitu ya, Bu ya. Ya, Jadi lebih maksimalnya saya anjurkan di sini untuk penggunaan Crystal V itu lebih maksimalnya setelah mandi. Ya. Apalagi kita sebagai wanita sudah menikah, saya anjurkan dioleskan ke misfi ataupun ke organ intim kita, itu dioleskan agak ke bibir bawah vagina 2 atau 3 cm. Jadi setelah mandi, setelah menggunakan, jadi tidak perlu dibasuh ataupun mohon maaf dicebokin, nggak perlu. Jadi memang dia biar bereaksi atau bekerja. Cepat ya, Bu ya. Seperti itu. Nah, seumpama nih penggunaannya saya belum mandi, boleh nggak? Boleh, yang penting organ misfinya itu atau organ intimnya dibersihkan terlebih dahulu, baru dipakai. Jadi seperti itu. Itu Bu Salipah. Ini untuk pertanyaan kedua Putri. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fatimah SSW 29. Assalamualaikum Putri. Kalau pap smear itu kan dilakukan sebaiknya berapa lama, Bu? Untuk pap smear dilakukan berapa kali dalam setahun apa 2 tahun gitu, Bu? Nah, gimana? Baik, Putri? Langsung saya jawab ya Bu Nur ya. Ya, jadi pap smear itu minim-minimnya dilakukan ya, minim-minimnya dilakukan setahun 1 kali, maksimal setahun 2 kali, jadi per 6 bulan. Jadi sebenarnya pap smear itu juga bukan untuk mengobati. Jadi kalau pap smear di sini adalah fungsinya adalah untuk mendeteksi organ kewanitaan kita ini sebenarnya ada virus bakteri tadi atau tidak. Makanya kalau seperti penyakit kanker serviks, tanpa kita melakukan pap smear ataupun IVA test, kita tidak akan mengetahui di organ intim kita ada virus HPV tadi ataupun tidak. Jadi setidak-tidaknya dilakukan setahun 2 kali, tapi biasanya kalau dalam 1, 2, 3 tahun dinyatakan hasil dari pap smear itu bagus, biasanya nanti 2 atau 3 tahun silahkan untuk datang kembali, nggak harus setiap tahun, itu setahu saya. Berarti setahun sekali ya, setahun sekali. Tetap 2 tahun sekali. Iya, nanti kalau itu biasanya kalau hasilnya sudah 3 tahun berturut-turut bagus,
oh boleh nanti 2 atau 3 tahun baru pasmir kembali. Seperti itu. Makasih. Itu Bu Ya. untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Miftahul Janah. Boleh, silakan. Putri, ini saya suka pasmir 1 tahun sekali. Ya. Untuk mengetahui keadaan organ kewanitaan secara keseluruhan. Nah, kalau nanti sudah rutin dengan penggunaan kristal V, apakah masih dibutuhkan pasmir, Putri? Nah, baik. Ini dari rekan Ibu saya yang Miftahul senior Janah. ini yang luar biasa nih. Teh Miftahul Janah. Jadi kan nih si tetehnya rajin pasmir nih, mungkin tiap tahun sekali ya, dan hasilnya 1 tahun maksimal. sekali. Kan setelah menggunakan kristal V ini apakah perlu tetap saya melakukan? Kalau saya menganjurkan perlu. Kenapa? Karena di sini fungsi pasmir ataupun kristal V sama-sama adalah untuk pencegahan, ya. Kalau kristal V kan bisa kita gunakan minim-minimnya kan seminggu sekali ataupun 2-3 kali. Fungsinya juga untuk mengencangkan merapatkan miswi. Tetapi kalau pasmir kan hanya dilakukan minimnya setahun sekali. Jadi saya anjurkan tetap dilakukan nih, si teteh yang cantik nih, ratunya Demplot ya. Jadi Biar lebih bersih penjelasan ya, dari Bu, ya? saya. Iya. Demikian Ibu Miftahul Janah jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Fatimah, SSW 29. Boleh, silakan. Dan apakah kristal V bisa apa saja selain buat miswi wanita? Bisa buat laki-laki nggak katanya, Bu? Waduh. Jadi ini kita bahas nih Arjuna juga ya. Ini pertanyaannya sih, apa selain buat miswi untuk wanita, selain buat miswi untuk apa aja gitu? Sebenarnya di sini fungsinya langsung saya jawab ya Bunda. Sebenarnya di sini fungsinya sangat banyak. Ini yang saya sampaikan dari hasil testimoni selama saya mengadakan sosialisasi. Jadi banyak sekali dan saya katakan itu memang hasilnya sangat luar biasa. Bahkan ada yang bisa membantu untuk promil, mungkin yang sedang melakukan promil, bahkan juga bisa membantu, bahkan testimoni Bu Nur sendiri ya, pernah terkena MIM atau kista itu ya Bu Nur ya? Kena kista saya Kista. yang kanan 4 cm, Iya. yang kiri 2 cm. Iya, itu bisa membantu ya. Mengecilkan. Seperti itu. Bahkan juga bisa membantu melancarkan menstruasi. Kadang kan sebagai perempuan menggunakan alat kontrasepsi KB, kadang kan banyak yang mengalami main nggak teratur. Kenapa? Karena dari faktor hormon. Nah, setelah penggunaan dengan kristal V secara teratur dan rutin, itu ternyata banyak sekali wanita yang tadinya lama nggak menstruasi, sekarang menstruasinya kembali mulai pulih secara perlahan. Nah, jadi fungsinya sangat banyak, membantu menghilangkan gatal, keputihan, iritasi, ya, mengencangkan misfi, dan bahkan juga sangat banyak sekali. Mohon maaf nih, kalau saya sendiri itu yang sering saya lakukan, kulit saya berminyak, sering sekali tumbuh jerawat, itu sering saya pakai untuk mengoleskan, itu saya sendiri, ya. Dan bahkan tadi kan, iya. Dan bahkan tadi ditanyakan bisa nggak untuk laki-laki kan gitu ya Bu Nur ya? Bisa juga mengatasi ini, mohon maaf nih para Arjunanya kadang kan juga suka terjadi gatal, iritasi, mungkin bekas dari celana itu kan ada bekas gesper atau mohon maaf celana ada suka pakai kolornya, itu bisa mengatasi gatal di selangkangan ataupun di bekas celananya itu bisa. Jadi itu ya. Ya, itu pertanyaan, itu jawabannya ya Putri ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan, Mbak. Kalau yang ada yang mau bertanya secara langsung silahkan. Ibu, Bapak silakan. Oke, silakan. Untuk membuka chat selanjutnya nanti silakan yang bertanya langsung. Boleh. Barangkali dari Ibu Sumarni nih udah nongol. Iya Putri, ini saya mau nanya. Boleh Bu Marni. Selain untuk digunakan untuk apa? Itu kan kalau itu bisa digunakan untuk satu keluarga nggak Bun? Untuk anak kita, suami kita, anak-anak kita gitu Bun. Oh, jadi cukup sekian, terima kasih. Nah, jadi di sini Bu Marni menanyakan boleh nggak ini satu produk digunakan untuk satu keluarga, kan gitu ya?
Ya. Jadi kalau Irit, saran saya, biar irit katanya. Biar irit ya, betul. Biar irit. Udah mau ganti tahun masih irit ya. Jadi di sini kalau untuk satu keluarga, saya menganjurkan jangan dicampur, apalagi kalau masih punya anak gadis atau balita. Lebih baiknya sendiri-sendiri, kecuali ibu dengan suami boleh. Tetapi kalau dengan anak gadis atau yang belum menikah, mungkin balita gitu ya, itu saya anjurkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kan virus kita berbeda, apalagi tadi cara penggunaan kita kan ada yang dioleskan ke micvi, seperti itu. Itu Jelas ya? jawabannya, Bu Marni. Iya, Bu Marni. Oke, terima kasih Bu Tri. Sama-sama, Ya. Ibu Silakan yang sayang. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Umi Kalsuminansi. Pertanyaannya, Senior saya. apakah kalau menggunakan kristal V tidak perlu lagi gurah vagina dan rempah ratus? Begitu, Putri. Silakan dijawab, Putri. Nah, ini pertanyaan dari senior saya, juga idola saya ini yang sangat luar biasa. Jadi, setelah menggunakan kristal V, haruskah kita melakukan mungkin atau bahasa kita spa atau gurah vagina gitu ya, Bu Nur ya? Iya, Nah, betul. kalau biasanya kita sudah menggunakan kristal V ini, nanti kan hasil sudah maksimal. Saya sering sekali menganjurkan setelah menggunakan ini sih saya nggak perlu. Soalnya kenapa? Setelah menggunakan kristal V ini hasilnya sudah sangat maksimal dan sangat bagus. Jadi kita hemat biaya, nggak harus mengeluarkan biaya sangat banyak ya. Apalagi kalau kita dari produk PTBS plus dapat poin-poin untuk mengambil rewardnya. Kalau Betul. saya udah nggak gurah lagi nih Umi nih. Kalau sudah pakai ini udah nyaman pokoknya. Udah Udah multiguna cocok. ya? Iya, nggak usah ke salon lagi kalau saya mah. Jadi seperti itu, Umi. Dikerjain di rumah aja sendiri bisa ya, Putri? Betul, menghemat semuanya. Demikian jawabannya buat Umi Kalsum. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Yang mau bertanya langsung silakan. Boleh Mana silakan nih, mungkin atau mau chatnya bertanya. habis, Bu. Putri aja kali. Nanya lagi dong. Oh, boleh? Boleh. Bisa. Itu Apa? tadi katanya apa? Buat suami istri boleh. Emang laki-laki buat apaan ya? Nah, loh, kan? Boleh. Penasaran Pak Faisal. Coba Putri jawab. Fungsinya sangat banyak, Bapak Leader ya. Kalau untuk laki-laki untuk apa? Maaf, kurang ini. Iya. Nah, jadi sedikit saya jelaskan, kalau untuk laki-laki kan mohon maaf mungkin sering terjadi gatal, bahkan juga mohon maaf lipatan paha, suka iritasi ya, karena kelembapan itu bisa digunakan setelah mandi sama untuk dioles. Bahkan mungkin bekas gesper, kadang kan kita juga suka lembab ya bekas gesper atau mungkin celana itu kan suka ada itu karetnya ya. Jadi di lipatan-lipatan itu boleh dioleskan atau mungkin ada gatal di tempat lain boleh. Jadi seperti jadi Itu Pak satu Faisal. untuk suami istri boleh. Boleh, Berarti Pak. saya harus punya pribadi juga ini. Iya, perlu Makanya, itu. Kudu basah ya Pak Faisal, harus posisi di basah. Kalau nggak basah nggak keluar vitaminnya. Oke, siap. Jadi, Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Faisal atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Ini chatnya udah nggak ada, Putri. Ayo, silakan yang mau bertanya lagi, langsung. Bapak-bapaknya yang sayang sama istri. Biar kembali seperti gadis ya. Jadi membuat bapaknya bonus. Di chat ada tuh Bu Nur, di chat Bu Fatimah. Buat ketiak ada nggak? Bisa nggak katanya? Ibu Wiji itu Bu Wiji itu belum dijawab. Oh, Ibu Wiji, mana sih? Di chat ya, Bia? Iya, oh iya itu di chat yang Ibu Fatimah ini bertanya. Kalau untuk ketiak bisa atau enggak? Bisa. Ya. Jadi langsung saya jawab ya Bu Nur ya. Iya, jadi boleh. kalau untuk ketiak juga boleh, bahkan banyak sekali testimoni di luaran. Ini mohon maaf, biasanya kan di area lipatan yang tersembunyi atau gelap itu fungsinya juga membantu memutihkan atau mencerahkan. Ya, jadi bukan hanya ketiak, mungkin ada di lipatan leher, mohon maaf di bekas bra itu juga bisa menghilangkan iritasi atau mungkin suka menggunakan bra yang ada kawat-kawatnya itu juga bisa. Menghilangkan bau badan ya, Bu.
Betul. Jadi boleh digunakan. Satu Jadi, untuk tubuh kita manapun boleh. Ada lagi, Bu Nur? Ya, ada lagi Putri. Ini dari Bapak Edi Wahyudin. Pertanyaannya, saya pernah dengar ada produk namanya rumput Fatimah, Putri. Apakah ada kesamaan dengan kristal V ini? Silakan Putri jawab. Nah, di sini ada kesamaan atau tidak ya dengan kristal V di sini? Mungkin ya, tujuannya mungkin hampir sama, tetapi saya yakin beda ya. Rumput Fatimah memang pernah saya mendengar fungsinya untuk daerah kewanitaan, tetapi kalau di sini kristal V ini fungsinya sangat banyak ya. Bahkan kalau dari PT BES kita kan lebih yakin sudah ada BPOM-nya, aman ya, ada MUI-nya. Jadi saya yakin lebih bagus kita menggunakan kristal V. Pasti ada bedanya. Lebih terjamin ya Putri ya. Betul. Kalau rumput Fatimah itu masih alami ya Putri? Kalau rumput Fatimah itu masih alami, itu mungkin mohon maaf nih, nama merek atau nama produknya ini ya? Ini ntar yang punya Bu Fatimah lagi. Oh, iya, yang punya rumput Fatimah lagi ya. Namanya Bu rumput Mungkin Fatimah. nanti bisa dibantu dengan konflik kita atau Umi ya, mungkin rumput Fatimah itu dari mana gitu ya. Ya, kalau betul. kristal V kan kita sudah jelas yang punya dari PT BES. Manfaatnya sangat bagus untuk kita, ya para teman-teman semua dari SSB 1 sampai 29, terutama kayak untuk kita Sri Kandi yang suka ngebolang. Betul. Lanjut, masih ada Begitu, nggak, Bu Nur? Bapak Edi Wahyudin itu jawaban Itu maksud dari... saya itu rumput Gimana Pak Ini Edi? Pak Haji yang maksudnya mohon maaf. Ya itulah. Maksudnya rumput tetangga. Ya. Oh, jadi Tadi udah tahu lah ya, rumput mungkin mohon maaf nih tadi loadingnya agak lama nggak? steril tapi tidak. Iya, Baik, kalau Pak Haji, iya Pak Haji kan sukanya begitu ya. Orang-orang selalu mengatakan rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput di halaman rumah sendiri. Nah, nanti kalau istri nih Pak Haji ya, nih istri Pak Haji sudah menggunakan kristal V ini, rumput tetangga itu semuanya kuning Pak Haji. Ya, yang hijau kelihatan seger itu rumput di halaman rumah sendiri. Jadi yang lain itu udah layu Pak Haji. Jadi nanti untuk yang di rumah segera suruh menggunakan kristal V. Jadi jangan rumput Fatimah, saya bingung. Iya. Yang penting rumputnya itu ya baik. Iya. Thank you Bu Ratna. Oke Pak Edi, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Putri dari Ibu apa Bapak Windy nih? Ibu atau Bapak Windy? Saya ingin bertanya Ibu, digunakan berapa kali sehari dan kenapa saat men dan sedang hamil dihentikan kecuali saat gatal atau keputihan ya Bu? Saat hamil ini gimana Bu? Ya, jadi ini dari Ibu Windy ya. Nah, tadi kan bertanya, maksudnya kenapa di saat men atau hamil tidak boleh dipakai gitu ya Bu Nur ya? Iya betul. Di saat hamil atau men nggak boleh dipakai. Nah, kenapa di saat hamil ataupun menstruasi tidak dianjurkan digunakan? Karena kan di saat itu misfi kita itu kan dari mulut rahim kita sedang terbuka, sedang mengeluarkan, mohon maaf, darah kotor tadi. Ya, jadi fungsinya kan biar darah kotor itu keluar tuntas. Ya, jangan sampai kan itu tadi untuk seperti kesehatannya atau alat kesehatannya kristal V itu kan masuk ke dalam, kan nanti fungsinya adalah untuk membersihkan. Jadi nanti setelah menstruasi baru boleh dipakai lagi, dioleskan masuk ke bibir vagina. Ya, kenapa hanya di saat gatal saja boleh? Ya, memang karena memang men atau darah kotor itu biar keluar tuntas. Setelah mau selesai baru boleh biar keluarnya tambah bersih. Jadi tambah tuntas keluarnya menstruasinya, tidak akan tersisa ngeflek lagi. Kadang kita perempuan kalau men kan kurang teratur, kadang sampai seminggu lebih masih suka ada fleknya kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi bahkan kenapa di saat hamil kok nggak boleh dipakai? Karena memang kan lagi hamil, takutnya nanti kan terganggu janinnya. Jadi hanya boleh dipakai kan, mohon maaf, ada yang tadi kalau lagi hamil banyak yang mengalami keputihan. Itu boleh, itu pun hanya untuk dioleskan atau basuh di misfi. Seperti itu. Iya, betul Bu Tri. Soalnya kalau di saat
lagi hamil kan bahaya untuk pakai di mispinya ya, Bu. Kan Berarti fungsinya seperti kayak mendetok, takutnya ya. nanti terganggu. Keguguran ya, Bu ya. Betul. Jadi dipakainya cukup di selangkangan aja ya, Bu ya, kalau yang lagi hamil. Iya, atau di bibir vagina tapi hanya cukup dioles atau airnya tadi rendamannya untuk dibasuh. Iya. Terima kasih Putri. Ini pertanyaan tadi dari Ibu Windy. Pertanyaan kedua dari siapa ini? Dari Bapak Rianto. Ya. Mau tanya nih Bu Putri, ya. Itu fungsinya sama nggak sama kolagen yang sama-sama mengencangkan yang kendor-kendor katanya. Terima kasih, itu aja Putri. Ini berarti ada sangkut pautnya, dan kalau saya simpulkan kedua produk ini sangat luar biasa. Jadi kalau di sini kolagen fungsinya adalah mengencangkan itu dari dalam, ya. Dari dalam supaya tadi yang mohon maaf sudah kendor-kendor kembali naik, ya, seperti itu. Bahkan membantu mencerahkan kulit, itu testimoni saya sendiri yang tadinya di area-area gelap itu mulai bersih setelah saya rajin mengkonsumsi kolagen. Dan di sini sangat bagus kalau kita kombinasi, jadi dipakainya bersama. Untuk dari dalam kita mengkonsumsi kolagen, dari luar kesehatan organ intim kita membantu gatal, keputihan, iritasi dan lainnya, kita menggunakan Crystal V. Jadi nanti dapat plus-plusnya itu luar biasa. Saya anjurkan malah itu dipakainya itu bisa untuk dari dalam dan luar. Tuh. Jadi seperti itu. Kalau kolagen itu mendetok langsung dari atas. Kalau Crystal V dari bawah. Dari luar. Jadi mengencangkannya nanti cakramnya tambah beda. Rem sendiri ya Putri ya? Bener. Ini testimoni apa ini dari Mr. Roy. Ya. Katanya Mr. Roy itu udah pernah pakai, jadi ya? Keset, rasanya keset gitu Bu. Apa betul Bu kata Mr. Roy udah mencoba ini? Ini betul, mohon maaf, saya bertanya ini yang pakai Mr. Roy atau istrinya kok? Ini yang tanya Mr. Roy di sini. Ya, udah memakai itu Mr. Roy-nya atau istrinya? Harusnya Ibu Fatima ini yang pakai, yang merasakan Mr. Roy. Begitu berarti enggak? Mungkin ya, ini testimoni dari Mr. Roy, artis kita, setelah mungkin istrinya menggunakan ini, sekarang mungkin beda, lebih keset, remnya kembali cakram, ya, mohon maaf yang tadinya mungkin ngelos seperti jalan tol, sekarang kok beda. Jadi mungkin seperti itu ya Mr. Roy ya? Indonesia. Bukan seperti jalan tol, Bu. Awalnya, tambah gurih gitu loh, Bu. Maksudnya, sebelum menggunakan Crystal V. Jadi nggak ada bunyinya ya, Bu? Ibu Tri mohon jawaban diurutkan karena banyak jawaban yang belum terjawab, dari tadi sobat dicek. Bu Nur. Jadi jangan. Ya ini Bi, untuk pertanyaan dari Bu Wiji di atas sudah dijawab tadi. Udah nggak ada Bi. Untuk yang chat silakan, ini dari Pak Sukrisno katanya. Oh Pak Dai, Pak Isal Dai. Udah setuju dengan Pak Sukrisno katanya. Untuk yang chat silakan. Mungkin tadi kata Abi yang belum terjawab, Bu Nur yang mana? Pak Mukholil juga belum tuh. Oh. Banyak banget yang dari atas yang belum kejawab. Oh, lewat Bu Nur. Coba Mbak. Dari Bu Wiji juga tuh tentang Crystal V membuat menstruasi lancar atau enggak, itu ada. Belum dijawab saya lihat. Oh, ini berarti kelewat semua Bu Nur ya? Sebentar Bi. Ini pencetannya agak lola. Pertanyaan Bu Wiji data sudah dijawab kah? Keluar teman. Dia nggak bisa ini lihat. Mana yang pertanyaan? Di atas ini. Ini nggak bisa lihat. Ini pakai ini.
Yang Iya, mana yang yang pertanyaan Bu Wiji emang sempat hilang karena pas tadi blank begitu mulai lagi, saya tanya lagi nggak kelihatan juga tuh pertanyaan Bu Wiji Iya, tuh. hilang ini. Iya. Mungkin bisa dilangsung aja tanya sama Bu Wijinya, Bu Tri, Bu Nur. Ah, Saya juga Ya nggak boleh nemu mungkin itu. untuk Ibu Wiji diulang pertanyaannya. Langsung aja. Oh ini kali ini. Oh iya ada ini di sini Bu Nur ya, dari Bu Wiji. Sudah ketemu belum? belum ketemu. Apa sih Bu? Coba dibaca Bu. Oh, jadi mungkin saya baca aja langsung ya. Jadi di sini dari Bu Wiji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi disebutkan Kristafi bisa membuat menstruasi lancar. Pertanyaan saya rutin jadi sukarelawan donor. Jadi mens saya sekarang terjedah. Apakah Kristafi bisa juga untuk melancarkan mens saya lagi Bun? Sekian, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan Ibu Wiji ini di sini mungkin dia selama ini rajin melakukan donor darah. Setelah rajin melakukan donor darah, menstruasinya jadi terganggu. Ya. Dan di sini pertanyaannya apakah bisa membantu melancarkan lagi? Ibu boleh silahkan digunakan secara rutin ya. Saya anjurkan kalau untuk kita mengetahui itu boleh dipakai selama seminggu full pagi dan sore. Dan juga di sini Ibu melakukan donornya itu mohon maaf nih, mungkin dari usia berapa dan sekarang sudah usia berapa. Ya, jadi nanti bisa dilihat memang sekarang sudah mulai menstruasinya itu teratur dan enggaknya, dan di sini Ibu Wijinya itu mohon maaf menggunakan alat kontrasepsi KB atau tidak. Karena memang itu berpengaruh terhadap menstruasi. Jadi, saya nggak KB. Oh, nggak KB, Bu. Usianya mohon maaf ya. Kalau nggak KB, ini usianya sudah ada 40-an, Bu. Mohon maaf nih. Sudah ada. Terus mulai donor darah itu mungkin sekitar rutinnya 3 tahun ya, 3 tahun belakangan ini. Tapi awal-awal selama 2 tahun setengah itu masih rutin ya. Yang terakhir ini yang sudah terjeda banget. Yang terakhir ini sudah sangat terjeda banget. Iya, apakah donor darah itu tadi juga menghambat menstruasi? Sebenarnya selama ini donor darah tidak ada yang menghambat. Biasanya kenapa menstruasinya sudah mulai berkurang, mohon maaf mungkin bisa dari faktor usia ataupun dari KB. Jadi kalau dari faktor usia kan pertumbuhan hormon itu kan sudah tidak stabil, Bun. Jadi boleh Ibu pergunakan Kristalvi ini nanti kalau memang menstruasi itu masih ada, akan ada tanda-tanda nih. Biasanya mulai ada kelembapan di area misfi. Jadi seperti itu. Jadi hormonnya mulai kembali normal. Oke. Makasih, Bun. Baik, sama-sama Ibu. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, amin. Iya. Ya, baik untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muholil SSW 21. Assalamualaikum. Maaf ini Bu, subkristal V warnanya kan hijau. Betul. Itu apakah warnanya bisa habis atau berubah warna kalau sering dipakai? Matur nuwun. Oh ya, jadi kan di sini kenapa kristal warnanya hijau? Karena di sini kan mengandung daun sirih. Jadi warnanya nanti berubah atau tidak? Saya yakin kalau semakin kita sering pakai terkena air akan bertambah bening. Jadi nanti warnanya juga lama-lama akan pudar. Jadi seperti itu. Tetapi yakin insya Allah aman ya, nggak ada efek sampingnya. Seperti itu, Bapak. Pasti nanti warnanya sedikit-sedikit akan pudar, nggak hijau gelap lagi. Akan berubah kayak putih ya Bu ya? Bening, kayak bening. Bening ya, bening putih. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Dinda Retno, SSW 26. Ya, leader kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, Putri. Ya? Apakah Kristal V itu bisa buat obat kulit seperti biang keringat pada kulit anak? Gimana, Putri? Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Retno. Jadi apakah boleh Kristal V ini untuk obat kulit atau biang keringat? Selama ini kita memang testimoni dari yang menggunakan itu boleh dan sangat bagus sekali ya. Jadi juga pernah ini ada anak kecil usia 5 tahun itu seperti terjadi cacar. Ya, itu setelah menggunakan produk seperti Kristal V ini
itu alhamdulillah 2 hari penggunaan itu mulai mengering. Itu yang sudah seperti cacar, apalagi kalau hanya mohon maaf seperti biang keringat, insya Allah bisa. Jadi Gitu ya. boleh silakan dipakai. Ya. Itu Bu Retno. Terima kasih. Iya. Semoga sehat selalu Bu Retno. Udah enakan Bu Retno? Bu, lanjut Boleh? pertanyaan Bu. Lanjut pertanyaan Ini Bu. untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fatimah ya. Assalamualaikum. Ibu, ini Kristal V bisa membuat menstruasi lancar. Pertanyaan saya, kan rutin jadi sukarelawan donor. Jadi mennya saya sekarang terjeda. Apakah Kristal V bisa juga untuk melancarkan men saya lagi, Bun? Sekian dan terima kasih. Ini tadi pertanyaan Bu Wici deh, Bu Nur, udah kayaknya. Oh, udah dijawab ya, Bu? Iya, itu pertanyaan saya udah, Bu. Udah. Geser lagi yang bawah. Oh, udah nggak ada lagi, Bu. Oh, kalau udah nggak ada lagi. Bu Windy belum itu? Udah tadi di atas. Itu udah Bu Wiji, udah Bu Nur. Bu Windy udah. Ibu mengenai biang keringat. Iya. Boleh. Boleh. Saya mau itu berarti untuk biang keringat yang di seluruh tubuh maksudnya. Kan kalau ada orang keringat itu kan gatal-gatal dia. Betul. Jadi bisa dipakai Kristal V ya. Lalu nanti setelah dicairkan itu lalu dimandikan begitu maksudnya. Kalau buat mohon maaf nih Pak Haji nih, kalau buat mandi sih enggak. Memang ada testimoni seperti itu. Tetapi saya anjurkan sih kalau terjadi biang keringat, itu kan kita bersihkan dulu badan kita yang terjadi biang keringat. Setelah dibersihkan boleh lalu dicelupkan ke air Kristal V-nya, lalu boleh mengoles. Diolesin nih Pak Haji, ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau enggak mungkin bisa direndam tadi kan dengan cara penggunaan merendam dengan 1 gayung air. Ya, beberapa 2 atau 3 menit, lalu boleh tuh airnya nih di seluruh tubuh. Seperti itu, boleh dioleskan atau mungkin langsung diituin pelan-pelan boleh. Disiram. Jadi kadang-kadang biang keringat itu begitu dia gatal kan digaruk-garuk tuh sampai luka. Iya. Itu bisa mengobati seperti itu juga ya. Bahkan kadang kalau digaruk kan terjadi iritasi atau lecet ya Pak Haji ya. Ya luka katanya. Itu kalau terjadi seperti itu dibersihin dulu, jangan langsung nanti gatal diolesin, nanti perihnya luar biasa. Jadi dibersihkan atau disekah pakai air ya. Nanti setelah itu dikeringkan baru boleh dioleskan. Berapa miliar ya? Oh, itu ya. Baik, terima kasih nih. Ya sama-sama nih Pak Haji, senior saya. Baik. Saya pikir hanya mau nanya Umi Kalsum tuh. Boleh, silakan lanjut. Silakan. Ini ada lagi nih. Selanjutnya. Bu Nur ada satu lagi nih. Ada ini chat satu lagi Bu. Dari Bapak Dian apa Ibu Dian ini. Assalamualaikum Bu. Mau bertanya untuk Kristal V pemakaian yang dianjurkan setiap hari atau bagaimana Ibu Tri? Nah, di sini akan langsung saya jawab. Jadi penggunaan supaya hasilnya maksimal ya. Kalau memang nih, mohon maaf, ada yang mengalami kebutuhan berlebih, saya anjurkan boleh dalam seminggu itu dipakai rutin pagi dan sore setelah mandi. Kalau memang mengalami kebutuhan atau gatal berlebih. Tapi kalau hanya untuk perawatan, organ misfi menghilangkan hanya, mohon maaf nih, iritasi atau supaya menjaga kesehatan kita, boleh cukup seminggu 3 atau 4 kali. Jadi jangan tiap hari. Ya, nanti tadi kayak kata Pak Haji, rumput tetangganya itu nanti ya. Jadi cukup diselang-seling aja Bun, kalau hanya untuk perawatan ya. Jadi sehari pakai, sehari enggak gitu Putri. Betul, itu aja makanya kan juga udah pagi sore gitu. Itu pertanyaan jawabannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya dari Bapak Mukholil. Dari Bapak Mukholil tadi udah. Ini pencetannya susah banget. Dari Ibu Fatimah. Assalamualaikum Putri. Kalau memang sudah ada keluhan lecet, apa bisa dipakai Kristal V?
Nah, baik. Jadi di sini pertanyaannya, kalau ada keluhan lecet, apa bisa dipakai dengan kristal V? Boleh, silahkan. Tetapi sama tadi saran saya, yang lecet atau yang iritasi luka, itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, itu baru dioleskan. Tetapi biasanya kalau terjadi luka atau lecet, mungkin agak beda. Mungkin agak terasa perih atau panas, itu wajar. Tetapi selama ini nanti hasilnya maksimal, jadi cepat untuk keringnya. Jadi boleh dipakai. Jadi di tempat yang lecet aja Ibu, Iya, diolesin. betul. Dibasahin terus diolesin di tempat yang lecet. Iya. Terima kasih Putri. Ini pertanyaan kedua dari Pak Muholil, SSW 21 lagi. Oke. Maaf, mau tanya lagi. Ini kristal V bisa nggak ya untuk alergi gatal-gatal? Nah, jadi ini pertanyaan adalah untuk para gatal-gatal ya, yang terjadi alergi gatal-gatal, boleh dipakai Bapak ya. Dibersihkan dulu yang area gatal atau alergi, setelah itu lalu dioleskan dengan kristal V, ataupun kristal V-nya itu direndam dalam air, lalu airnya tadi untuk dioles, boleh. Ya. Itu Pak Muhalil jawabannya. Jadi direndam dulu bisa, langsung buat dioles bisa ya Bu ya? Iya. Direndam di tempat yang gatal-gatal, dibasuh gitu. Iya, betul. Jadi saya pikir kristal V itu hanya untuk rumput Fatimah, ternyata untuk semua badan ya. Banyak manfaatnya Pak Haji. Ya pikiran kita mau untuk sekitar rumput Fatimah. Rumput Fatimah. Luar biasa. Jadi bisa semua laki-laki juga bisa pakai Pak Haji. Putri mau bertanya satu lagi Putri. Boleh, silakan Ibu sayang. Silakan Bu Sumarni. Kan gini Bu Putri, kalau kita pakai tuh selama 1 minggu, mungkin ntar kan reaksi kita di dalam apa mungkin vagina kita itu lagi sariawan ya. Sariawan kan nggak untuk yang atas doang ya Bu, di bawah kan juga sariawan Bu. Seandainya kan merasa gatel banget itu, dihentikan apa langsung lanjut dipakai Bun? Terima kasih. Ya, sama. Jadi di sini pertanyaannya, setelah menggunakan selama seminggu terjadi sariawan atau gatal, itu kira-kira dihentikan atau lanjut. Jadi kalau mungkin mohon maaf setelah menggunakan, reaksinya keluhannya kan beda-beda ya Bu ya. Nanti reaksinya lanjut atau enggak. Kalau gatal saya anjurkan dilanjutkan. Dilanjutkan saja. Kenapa itu gatal? Biasanya ada reaksinya itu tadi, proses penggurahan ya, ataupun kerak-kerak di saluran vagina kita. Jadi dilanjut aja Bu Marni, jangan dihentikan, pantang menyerah. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Marni. Silakan. Masih ada lagi Bu Nur? Tanya lagi, siapa lagi? Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Siti Fatimah. Putri, kalau anak-anak selain bisa memakai kristal V, sebaiknya celana dalam berapa kali ganti? Apalagi anak-anak kalau habis mandi, habis main di luar suka kena debu gitu. Gimana Putri? Nah, jadi di sini bahkan ini juga bukan hanya untuk anak-anak, untuk kita sebagai perempuan dewasa atau wanita dewasa juga kan untuk pergantian celana dalam ini ya. Saya anjurkan bukan hanya untuk anak kecil, untuk kita juga. Kita setidak-tidaknya berganti celana dalam itu 3. Ya Bun ya. Bahkan apalagi kalau anak kecil yang masih suka main, apa aja kepegang, mungkin duduk di mana, di sembarang tempat ya. Itu kan sangat mengerikan. Kita nggak tahu mungkin bakteri atau kuman, virus apapun menempel di pakaian, di tangan dia, di kulit dia, kita nggak tahu. Jadi setidak-tidaknya kan di sini kan ditanya berapa kali diganti untuk celana dalamnya, kan gitu. Jadi saya anjurkan 3 kali. Seperti itu Bu Nur. 3 kali sehari ganti celana dalam Bu? Iya. Berarti menghindarin kelembaban ya Bu ya? Betul. Biar tetap fresh. Yes. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk yang bertanya. Bapak, Ibu. Ini untuk chatnya udah nggak ada, Bu. Untuk yang silakan bertanya langsung.
Ya, mungkin. Padahal tempatnya tersembunyi, tapi jadi banyak kuman-kumannya ya. Justru itu Pak Haji, yang tersembunyi itu kan terjadi kelembapan. Oh. Seperti itu. Ya harus ganti celana, harus ganti ini gitu. Iya, juga harus dirawat Pak Haji, jangan salah rumput Fatimah ya. Gitu ya. Iya. Nah, ini Pak Haji kayaknya boleh Bu saya bertanya lagi? Oh boleh, saya boleh lagi Bu. Ya. Silakan ini Bu, kalau ini selama ini kan kita pakai sabun untuk vagina kita kan kadang berbusa, sabun berbusa. Jadi kalau itu udah tidak perlu memerlukan sabun-sabun yang lainnya ya Bu ya, khusus untuk sabun untuk Crystal V-nya ini ya Bu ya. Nah, apa jadi masih ini perlu pakai sabun yang lain? Jadi pertanyaan dari Ibu Marni, setelah menggunakan Crystal V, perlu nggak sih seumpama kita mandi atau membersihkan Miss V kita itu pakai sabun? Kan gitu ya Bun ya? Iya, jadi di sini saya anjurkan setelah menggunakan Crystal V, kalau di saat kita mandi tidak perlu lagi menggunakan mohon maaf sabun mandi ataupun pembersih kewanitaan lainnya. Bahkan cara untuk membersihkan organ intim kita sebenarnya kan memang tidak dianjurkan ya pakai sabun mandi. Lebih baiknya kan kita membersihkan Miss V dengan air mengalir. Jadi nanti kalau Ibu sudah pakai Crystal V, sabun-sabun mandinya yang ada busanya, ada bau wanginya sudah tidak perlu dipakai. Boleh dipakai hanya di lipatan-lipatan paha. Untuk Miss V-nya nggak perlu lagi pakai sabun mandi. Seperti itu Ibu. Itu Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Ini ada pertanyaan selanjutnya Putri, satu lagi dari Ibu Siti Fatimah, SSW 29. Boleh nggak keseringan atau memakai Crystal V, boleh nggak keseringan atau setiap hari kita pakai Softtek yang tipis? Nah, jadi di sini pertanyaan boleh nggak? Iya, di sini pertanyaan kan boleh nggak setiap hari atau mungkin kita menggunakan panty liner ya di sini ya. Jadi di sini kalau memang nih Ibu Siti Fatimah menggunakan dalam setiap hari dipakai, tidak ada keluhan dari suami atau dari bapak, nggak masalah. Kenapa saya katakan ada keluhannya? Mohon maaf selama ini testimoni di lapangan, kalau yang rajin tiap hari menggunakan, ada yang daerah wanitanya itu makin rapat ya Bun ya. Jadi nanti biasanya kalau bapaknya bertamu makin sulit. Jadi saya anjurkan diselang-seling. Tetapi kalau setelah menggunakan ini setiap hari, dari pihak suami tidak ada keluhan, boleh Bu dilanjut terus untuk perawatan. Ya. Dan di sini, apakah boleh saya menggunakan panty liner ini ya, atau Softtek yang tipis? Saya anjurkan tidak boleh. Kenapa? Karena banyak sekali pembalut, ya. Panty liner itu banyak sekali terbuat dari kualitas rendah, bahkan dari kertas, kardus, atau koran didaur ulang, Bun. Jadi dijadikan pembalut ataupun panty liner tadi. Itu banyak sekali mengandung dioksin, jadi malah sangat berbahaya. Setelah Ibu Fatimah menggunakan Crystal V, cukup pakai Crystal V, itu nanti membuat daerah wanita kita sudah nyaman, ya, tidak akan ada gatal lagi, keputihan juga insya Allah akan sembuh. Jadi pakai Crystal V aja, nggak perlu lagi pakai panty liner, ya. Jadi seperti itu. Demikian Bu Fatimah jawabannya. Jadi intinya berarti itu ya Bu ya, tidak boleh keseringan pakai pembalut yang kayak Carefree gitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Jadi kalau pakai Softtek itu biasanya berapa jam gitu Putri untuk gantinya? Jadi di sini kalau untuk pembalut itu kan banyak sekali terbuat dari kualitas rendah. Kalau memang ada di sekitar kita, itu biasanya kita menganjurkan kan cukup 3 jam. Setelah 3 jam itu kita segera berganti, ya, supaya tidak ada tadi bahaya dari dioksin. Seperti itu. Tetapi kalau memang kita menggunakan pembalut yang berkualitas bagus, boleh silahkan beberapa jam, mungkin di atas 5 jam boleh. Kalau pembalut di sekitar kita, ya yang standar yang kita pakai, saya anjurkan 2 atau 3 jam segera berganti. Seperti itu. Oke. Makasih Putri. Demikian jawabnya. Boleh? Ini ada satu lagi dari Umi Kalsuminansi. Crystal V itu lama-lama bentuknya mengecil ya Putri. Apakah kalau sudah mengecil itu katanya berkurang khasiatnya? Gimana jadi Putri? Umi Kalsum mulai ini nih, kalau makin kecil khasiatnya masih ada enggak nih kan gitu ya.
Jadi memang benar Umi, semakin kita pakai akan semakin mengecil, tetapi khasiatnya masih tetap kok. Tapi nanti seumpama dipakainya sudah tidak bisa lagi dioleskan ya, karena sudah makin mengecil. Jadi silahkan direndam aja menggunakan airnya yang kita pakai nih Umi ini. Jadi khasiatnya tetap masih ada, sama. Cuman hanya bentuknya makin mengecil, sudah tidak sebesar seperti yang di awal. Iya. Demikian Umi Kalsum jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan udah dicukupkan sekian aja ya Putri ya, karena waktu udah jam 9.30. Dari jawaban Putri gimana ini, udah pada merasa puas atau udah mengerti? Saya tutup aja ya Bu ya. Iya, jadi sebelum ditutup Bu Nur, saya mengucapkan mohon maaf, mungkin cara penyampaian saya masih kurang karena memang saya di sini baru belajar. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, sahabat-sahabat, teman-teman SSW, terutama untuk pondok kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Nur. Baik, Putri. Bagus kok Bu. Bagus. Ya. Masih belajar Pak Edi. Bagus. Saya akhirnya jadi tahu tentang beda antara yang apa, yang semuanya itu dengan rumput fat. Saya pikir hanya untuk rumput fat. Sayanya tadi yang tapi Pak ternyata tadi. Bagus ya Pak Edi. Iya Bu. Kenapa itu? Karena itu dibasahin terus, nggak pernah dijemur tuh Pak Edi. Maksud saya itu kan diairin aja terus, tapi nggak pernah dijemur, makanya banyak masalah. Oke, terima kasih. Iya, maksud saya itu yang tidak diairi itu pun juga bisa bisa. Jadi kayak seruliris itulah. Iya, bisa dah. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih. Kita tutup aja. Ini udah jam 9.30. Mungkin udah nggak ada yang mau